larutan klorin. Sudah belajar PI ya, pencegahan infeksi. Larutan klorin ini yang kita sediakan berapa? 1:9. 1:9 itu bagaimana hitungannya? Jadi 1:9 itu kalau misalnya kita menggunakan takarannya ada apapun yang ada digunakan itu 1:9. Misalnya menggunakan ini, bandinginnya cuma 1, airnya adalah 9. Kalau kalian mau banyak menggunakan larutan klorin yang banyak, misalnya larutan klorinnya full nih, segini ya. Kemudian tambahannya juga harus 9 botol ini ya. Biasanya kan kalau di bedah itu kita sering setiap hari ya, pagi dan sore kita melakukan apa itu namanya, ganti perban, rawat luka, pasti alkoholnya dilarutkan di dalam, direndam dulu di dalam air klorin ya. Biasanya menggunakan banyak sekali membuat ini itu langsung sebanyak gitu ya. Nah, untuk penolong persalinan adik-adik harus menyiapkan ini tadi larutan klorinnya ya. Larutan klorinnya itu perkirakan ya, kita harus bisa tahu dulu ini volumenya berapa, isinya berapa liter gitu ya, sehingga bisa membuat perbandingan. Intinya adalah semua alat yang direndam harus terendam, tidak boleh nongol ya, itu intinya. Karena larutan klorin itu bisa membunuh virus apa? Bisa membunuh virus apa larutan klorin? HIV dan apa? Satu lagi apa? Hepatitis B. Ya, virus hepatitis B sama apa namanya, HIV/AIDS itu bisa mati dengan direndam di dalam air klorin. Berapa lama ngerendamnya? 10 menit. Jadi nanti ketika mau melakukan pertolongan persalinan ya, jangan langsung direndam. Tunggu dulu sampai selesai bersalin, baru semua alat-alatnya dimasukkan di dalam larutan klorin ya. Kemudian ada sampah medis seperti biasa ya. Sampah medis itu yang resepnya warna apa? Kuning. Warna kuning. Kemudian ada yang warna merah itu adalah untuk sampah-sampah biasa. Kemudian ada untuk safety box ya. Sebenarnya harus ada satu lagi ember, yaitu yang digunakan untuk menaruh kain untuk menaruh alat-alat atau kain ya. Sebelum direndam kita taruh dulu di sini gitu ya, baru nanti direndamnya adalah bersama, nggak boleh satu-satu, karena belum tentu kita dalam waktu 30 menit pasiennya itu melahirkan, kadang sampai 1 jam gitu ya. Jadi kalau direndam duluan takutnya apa? Berkarat ya. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah alatnya. Di dalam bak instrumen ini isinya apa saja? Yang pertama kali adalah yang kita pergunakan terlebih dahulu, yaitu apa? Handspoon. Handspoon ini kita sediakan 2 pasang. 2 pasangnya, 1 pasang untuk pertama ngecek pembukaan lengkap apa belum ya. Kemudian 1 pasangnya lagi untuk menolong persalinannya ya. Oke, kemudian apalagi yang digunakan setelah itu? Kalau di meja mayo itu biasanya kita tata ya, mulai dari ini 2 pasang ini ya. Kemudian ini apa namanya? Ini dinamakan setengah koker. Setengah koker ini ujungnya digunakan untuk memecahkan ketuban ya. Ini setengah koker ini untuk memecahkan apa namanya, cairan amnion, atau dinamakan untuk memecahkan ketuban ya. Ini bentuknya seperti ini setengah koker. Nah, setelah setengah koker ada ini namanya gunting episiotomi. Gunting episiotomi ini untuk apa? Gunting jaring. Ada yang tahu? Gunting kasar. Ya, untuk menggunting apa kemarin? Menggunting apa? Oh, gunting yang di bawah. Perineum. Ya, untuk menggunting ini. Ya, untuk menggunting ini perineum ya. Kita melakukan pengguntingan ya. Nah, tetapi ini tidak wajib, tidak selalu. Kalau kita mengajarkan pada saat ANC, pemeriksaan kehamilan itu yoga ibu hamil ya, kita lakukan treatment yoga, kita lakukan kebijakan komplementer, itu biasanya si perineumnya lentur ya, jadi dia bisa mengikuti melar sampai seberapa besar kepala sehingga tidak lagi jadi kaku. Nah, kalau kaku biasanya untuk mempercepat kita lakukan episiotomi. Jadi ini namanya gunting episiotomi ya. Bedanya gunting episiotomi sama gunting
tali pusat apa? Ini gunting tali pusat, ini gunting episiotomi. Jangan kebalik ya. Kalau gunting tali pusat itu dia lengkung ya. Kalau gunting episiotomi dia lurus, bawahnya lurus ya. Pada misalnya nanti kalau praktek di kamar bersalin, kadang nggak ada bidan atau perawat-perawatnya yang buru-buru gitu ya, bidannya pakai guntingnya pakai ini. Kasih tahu saja nggak apa-apa, ingat kakak gunting tali pusat. Kadang sekilas mirip ya. Jadi ini gunting tali pusat. Ya, jadi habis memakai gunting episiotomi, kita siapkan lagi koher. Kalau tadi ini setengah kohernya, setengahnya itu ini loh pecahan dari ini ya. Kalau ini adalah kohernya, koher yang utuh. Koher yang utuh untuk apa? Untuk menjepit nanti kedua tali pusat. Kita jepit tali pusat kanan kiri, kemudian baru kita gunting ya. Jadi ini semua alat. Hah? Ada yang tanya? Iya, dijepitnya adalah diklem, betul banget ya Mas ya. Jadi saya berikan visualisasinya. Jadi ini nanti tali pusatnya kita klem, betul Mas ya, diklem ini ya, kita klem, baru nanti kita potong ya. Ini dipraktekkan. Nah, sekarang teknik yang terbaru itu adalah namanya DCC. DCC itu delay cordnya. Jadi tali pusat itu tidak langsung dipotong, tapi dibiarkan dulu ya. Kalau saat sebelum ada evidence base yang terbaru dan sebelum ada yang terbaru itu memang masih menggunakan yang lama, yang ini ya. Yang DCC itu belum sudah dipraktekkan, tetapi memang belum ada daftar pilihnya ya. Oke. Kemudian ini ada apa ini namanya, pasti juga sudah tahu. Kateter. Untuk apa ini kateter? Ya, waktu untuk mengeluarkan Urin. ya. Kapan digunakannya? Sebelum lahir atau bahkan sesudah lahir ya. Tetapi ini kita persiapkan untuk sebelum lahir. Bila mana pembukaan sudah lengkap, kepala masih tinggi, kemudian kandung kemih penuh, kita boleh mengeluarkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kepalanya ini enggak tersangkut oleh kandung kemih ya. Jadi seharusnya dia bisa keluar cepat ya, tapi kandung kemihnya penuh, jadi dia tertahan kepalanya ya. Kalau kandung kemihnya kita kosongkan, nah maka lebih longgar, dia akan masuknya lebih mudah ya. Jadi aman. Kemudian ini ada duk steril. Duk steril ini untuk apa? Kenapa duk sterilnya ini? Ya. Duk steril ini nanti kita gunakan untuk namanya steneng. Tahu steneng ya? Steneng itu adalah kita menahan di bawah sini, di bawah perineum, supaya nanti tidak robek. Supaya tidak robek, jadi nanti ada kita melakukan steneng atau kita melakukan pijat perineum. Ya, jadi perineumnya dipijat, dilenturkan supaya nggak kaku. Ya, kalau nggak kaku itu lebih enak bidan dan perawatnya nggak tambahin kerjaan kita. Nggak tambahin kerjaan apa? Nggak lakukan hacking. Hacking itulah yang membuat posisi bidan dan perawat ya, kalau udah usia-usia seperti saya gampang kena HMP. Karena kenapa? Karena pasti kita akan begini posisinya ya. Dan ketika kita menjahit seperti ini itu lama dan apalagi kalau yang robekannya bukan karena episiotomi, robekannya karena robek natural, itu biasanya nggak beraturan, lebih susah dijahitnya. Tetapi kalau kita gunting sendiri, kita yang mengepis, itu jelas robekannya lurus dan jahitnya enak ya. Posisi seperti ini terus bisa setengah jam, bahkan bisa sampai 1 jam ya. Dengan posisi seperti ini, kemudian kita berdiri kembali ke sini, dan itu dilakukan intens bertahun-tahun, bahkan sehari bisa 3 kali kita seperti itu bertahun-tahun. Jadi bidan atau perawat yang menolong persalinan, bayangkan. Makanya banyak kasus-kasus terjadi HMP dan HMP ya pada bidan dan perawat, dan obgyn paling sering ya. Dan penyakit satu lagi apa? Jantung. Karena kenapa? Selalu
kritis ya. Oke, jadi ini nanti digunakan untuk steril. Kalau misalnya di desa, kita nolong di desa, nggak ada duk steril, kita pakai apa? Pakai apa? Pakai Kain bersih. kain bersih, betul banget. Pakai kain bersih. Kain bersih itu apakah harus steril? Tidak. Beda ya, bersih dan steril itu beda ya. Kalau steril itu maha bersihnya ya. Kalau bersih itu masih ada kuman dan spora-sporanya masih ada. Kalau misalnya di desa, kalian jadi bidan desa yang harus nolong persalinan di rumah, yang nggak menyiapkan alat harus steril seperti di kamar bersalin, puskesmas atau rumah sakit, kalian bisa menggunakan dengan kain ibu, selimut ibu, bahkan dasternya ibu bisa. Sarung bapaknya pun bisa kita gunakan, atau kita bisa menggunakan kain bayinya ya untuk dilakukan steril. Kemudian kasa ya, kasa ini kita kalau melakukan episiotomi kemudian pas kena pembuluh darahnya mojok terus, kita bisa lakukan dep ya. Oke, kemudian kita tata kembali, kita masukkan ke dalam bak instrumen. Ini kalau di media mayo kita natanya seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya ini bubble syringe. Oh, bubble syringe? Sudah menolong, sudah belajar tentang resusitasi bayi baru lahir? Gawat daruratan? Nyedot cairan. Belum ya? Oke, kalau belum, ini saya perkenalkan, ini namanya alatnya bubble syringe. Satu lagi ada namanya Dindi, tadi Dindinya masih dibawa sama anak tingkat 3 yang praktek. Jadi yang ketinggalan itu namanya adalah bubble syringe. Bubble syringe itu untuk apa? Ambil cairan yang di dalam. Betul banget, untuk menyedot cairan. Ya. Ini juga tertinggal haknya yang ya, yang bagus bawa ke puskesmas. Jadi ini untuk ketika bayi baru lahir untuk menghisap. Menghisapnya nggak boleh ini ditekan begini, tetapi ditekan dulu di luar, baru tekan dulu di luar, baru dimasukkan akan ke sini. Jadi jangan dimasukkan terus disedotin apa didorong, sama aja kita memasukkan cairannya juga. Pemasukannya nanti adalah dari hidung dan mulut ya. Kapan digunakan bubble syringe? Apakah bubble syringe ini selalu digunakan untuk membersihkan jalan nafas bayi? Apakah nggak perlu dibersihkan jalan nafas bayi? Perlu. Tetapi kalau bayinya langsung menangis kencang, kalau Anda merasa nggak yakin dia menangisnya merintih, ya, atau bahkan nggak nangis, itu kita perlu gunakan. Atau bayinya menangis kencang, kemudian kemarin yang saya terangkan di kelas, ketubannya berwarna hijau, itu kita perlu bersihkan. Ya, pada kasus-kasus apa kemarin? KPD ya. Nah, yang bahas KPD kemarin itu kalau KPD-nya ketubannya berwarna keruh, hijau keruh, bayinya mau nangis kencang, tidak nangis kencang, tetap kita lakukan pembersihan jalan nafas. Kemudian ada obat-obatannya. Obat-obatannya apa yang diperlukan? Kita siapkan dan harus kita siapkan selalu ketika menolong persalinan adalah oksitosin. Ya, oksitosin. Oksitosin ini untuk apa yo? Apa? Kontraksi. Betul, untuk menguatkan atau meningkatkan kontraksi. Kapan diberikannya? Kapan diberikannya obat ini? Pas sudah. Sebelum melahirkan plasenta. Kemudian ini harus disiapkan berapa? 10. Berapa? Berapa ampul kita menyiapkan? Sebenarnya kalau menyiapkannya itu ada 8 ampul. 8 ampul itu sekaligus persiapan kegawat daruratan obstetrik. Ya, takutnya pasiennya ada perdarahan. Nah, kemudian ada obat lagi yang perlu kita siapkan, yaitu yang seperti biasa kalau kita mau menganestesi untuk melakukan penjahitan, apa yang kita perlukan? Betul banget,
pagi itu dipakai dengan air mendidih, gitu ya. Jadi merebus air mendidih, kemudian dimasukkan semuanya kapas DTT-nya. Nanti kalau sudah hangat baru diambil seperlunya saja. Seperlunya itu berapa Bu? Untuk menolong persalinan kita dalam ember ini, Mbak, instrumen kecil ini kita siapkan 5. Nah, kapas DTT ini biasanya kita buat dalam toples besar, gitu ya, toples besar, dan itu dibuat hanya dalam mempunyai jangka waktu hanya 24 jam. Kalau sudah 24 jam nggak boleh dipakai lagi. Makanya ketika membuat itu kita kira-kira. Biasanya kalau di puskesmas kalau jaga malam itu biasanya adik-adik suka diminta tolong untuk dibikinkan kapas DTT. Kapas DTT itu adalah untuk persiapan menolong persalinan, untuk mengecek pembukaan kalau menggunakan itu. Ya. Kemudian biasa suka ditanya expirednya berapa lama? 24 jam. 24 jam itu dari mana? Dari jam pertama kita melakukan buat kapas DTT. Kalau dari jam 9 pagi ya habisnya 9 pagi besok. Makanya selalu ditanggalin ya. Jam sama tanggal. Begitu juga kalau masuk CSSD, tahu ya, yang untuk mensterilkan alat global di rumah sakit biasanya itu kan selalu alatnya kita bungkus, kemudian kita berikan jam dan Tanggal. supaya tahu kapan expired. Ya. Nah, untuk bahan-bahan reagentnya ini tahu ya ini apa namanya? Perlak atau underpad ya. Kita menggunakan underpad ini untuk menolong persalinan karena ini lebih efektif ya untuk bisa menyerap darah yang banyak. Kemudian ini juga kalau untuk pada kasus-kasus perdarahan ini bisa kita timbang. Ya, bisa kita timbang berapa sih perdarahannya tadi pada pasien-pasien yang terjadi perdarahan pasca persalinan. Dan seperti biasa ada handuk, kemudian baju imun, ya, kemudian ada untuk alat perlindungan diri kita bisa menggunakan spoon, kemudian kita menggunakan Apron. perlak, kemudian kita menggunakan kacamata Google, ya. Dulu itu sebelum COVID kita itu sudah menggunakan face shield, ya, yang langsung kayak helm itu ya. Itu dari tahun 2010 bidan itu kalau menolong sudah menggunakan itu. Kemudian banyak yang mengatakan susah, nggak bisa bernafas. Sama ya, ketika kemarin COVID menggunakan itu memang susah ya.